bagaimana sih caranya mengkonfigurasi DHCP server. Nah, untuk tutorialnya kita langsung saja teman-teman ke tutorialnya. Untuk yang pertama itu kita masuk dulu ya teman-teman ke Debian yang sudah kita install. Di sini saya akan clone terlebih dahulu untuk Debian yang sudah saya install. Kita ketik DHCP. Sini kita masuk ya teman-teman ke Debiannya. Nah, setelah kita masuk ke bagian login ya teman-teman, kita akan login dengan menggunakan super user ya teman-teman. Yang untuk masuk ke super user itu kita masukkan root, enter, kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat pada saat kita menginstal si Debian ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan passwordnya itu hanya angka 1, kita masukkan. Nah, setelah kita login, langkah pertama dalam pengkonfigurasian dan juga penginstalan DHCP ini, kita akan memasukkan ISO DVD 2 ya teman-teman, karena untuk DHCP ini berada pada ISO DVD 2. Kita ke device, kemudian ke optical drive. Nah, di optical drive ini kita centang pada DVD 2 ISO. Oke. Nah, setelah kita menambahkan DVD-nya ya teman-teman, ISO DVD-nya, kita akan masukkan perintah di sini apt cd-rom untuk menambahkan CD-nya ke Debian yang sudah kita install. Enter lagi, kita tunggu. Nah, setelah selesai, kita langsung ke tahap penginstalan DHCP-nya ya teman-teman. Nah, untuk perintah penginstalan DHCP-nya itu kita masukkan apt install isc dhcp server. Kita enter, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, untuk instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke langkah konfigurasi ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi yang pertama itu kita masuk ke nano spasi /etc /dhcp /dhcpd.conf. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita scroll ke bawah sampai menemukan yang ini teman-teman, a slightly different configuration. Nah, di bagian ini kita hapus tanda pagar ini dari mulai subnet sampai dengan yang tanda kurung yang di bawah ini teman-teman. Kita hapus. Nah, kita akan konfigurasi ya teman-teman, rubah-rubah sedikit. Nah, untuk IP yang saya gunakan itu IP kelas C dengan IP-nya itu 192.168.20.2 teman-teman. Nah, di bagian subnet ini kita masukkan. Nah, untuk di bagian subnet dan juga netmask ini, nah untuk oktet terakhirnya itu kita ubah menjadi 0 ya teman-teman. Di sini kita ubah jadi 0 di netmasknya. Kemudian untuk di subnetnya ini sudah 0, kita ubah saja yang depannya di 192.168.20.0. Untuk yang selanjutnya kita akan rubah dari range-nya. Nah, untuk range-nya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman bisa rubah mau dari berapa sampai berapa. Di sini saya biarkan dari 26 sampai 30. Kita ubah yang depannya saja. Oh, maaf. Sampai 30 ya teman-teman.
Nah, kemudian di bagian option domain name server itu kita dari ns1 ini hapus sampai ke yang .org ini, atau dari .org juga bisa dihapus ya. Nah, di domain server ini kita ubah menjadi server IP server kita. IP-nya itu di sini saya menggunakan 192.168.20.2. Di bagian option domain name kita rubah yang di dalam tanda kutip ini menjadi smk.id. Kemudian untuk option router kita rubah menjadi IP kita 192.168.20.2. Nah, di bagian broadcast ini kita sesuaikan ya teman-teman untuk update terakhir, karena di sini saya menggunakan range-nya itu dari 26 sampai 30. Nah, untuk broadcast-nya itu 31 ya teman-teman, jadi tidak perlu saya ubah lagi, kita ubah yang depannya saja 92.168.20.31. Setelah selesai kita Ctrl O untuk save ya teman-teman, enter, terus Ctrl X untuk keluar. Nah, untuk konfigurasi yang selanjutnya kita masuk ke nano etc, kemudian network interface ya teman-teman, /interface. Nah, kita ke bawah ke bagian allow hot plug, dan di bagian allow hot plug ini kita ganti menjadi auto, kemudian kita Ctrl O lagi, kita enter untuk save ya teman-teman, kita Ctrl X keluar. Nah, untuk konfigurasi yang terakhir itu kita masuk ke nano etc default ISC DHCP server. Nah, kita ke bawah ke bagian interface ini teman-teman, kita tambahkan ETH0 di bagian tanda kutip ini, ETH0. Kita Ctrl O, save, enter, Ctrl X. Nah, untuk langkah yang terakhir itu kita restart ya teman-teman, supaya si konfigurasi yang sudah kita lakukan itu tersimpan. Untuk perintah restart itu service ISC DHCP server ya teman-teman, restart. Nah, kita akan cek ya teman-teman untuk si DHCP-nya ini sudah berhasil atau belum. Nah, sebelum kita cek dulu ya di device, kemudian di network. Nah, untuk network ini saya menggunakan Sony ya teman-teman. Nah, Ethernet adapter pagar 2 ya teman-teman. Kita oke. Nah, di sini untuk mengajaknya itu kita ke bagian pojok bawah ini ya teman-teman, yang internet ini. Kita klik kanan. Nah, di klik kanan ini kita pilih yang network and internet setting. Kemudian scroll, kita pilih yang advanced network setting ini teman-teman. Nah, di sini kita cari yang Ethernet adapter yang 2 ya teman-teman, pagar 2. Oke. Nah, kita disable dan enable dulu ya teman-teman. Disable kemudian enable. Kita tunggu sampai di byte send sama byte receive ini ada message time. Kemudian kita ke view additional properties. Nah, di sini untuk si DHCP-nya sudah berhasil teman-teman. Nah, untuk IP-nya itu kita kan tadi mulai dari range 26. Nah, di sini sudah 26. Kemudian ini si IP gateway-nya teman-teman titik 2. Nah, untuk DNS-nya itu smk.id. Nah, untuk penginstalan dan juga pengkonfigurasian DHCP server ini sudah berhasil lah teman-teman. Mungkin untuk tutorial di video kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.